Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ketika kami memposting sebuah video tentang santri atau mantan santri dari muridnya Habib Umar, ya, yang sekarang sudah bertobat kembali kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada dakwah tauhid. Dia nyantri 4 tahun lamanya di Tarim, di Darul Mustafa, dan dia bongkar ternyata banyak ajaran-ajaran, ya, yang menjurus kepada kesyirikan, mengkultuskan kuburan, mengagungkan para wali-wali dan orang-orang soleh yang berlebihan, sehingga bisa terjadi hal-hal pengelutusan kepada kuburan. Baik teman-teman semuanya, ketika kami memposting video tersebut, banyak yang berkomentar. Di antaranya katanya ini santri kurang adab, kenapa tidak tabayun dulu kepada Habib Umar, ya, ini santri yang kurang adab. Allahu Akbar. Baik teman-teman, komentar seperti ini sudah kita dapati biasa. Cuman kalau kita balik, sekarang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan, yang seharusnya ibadah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubudiyah, ya, kemudian dia mengagungkan, dia justru mengagungkan makhluk, entah itu dari kalangan para wali atau orang-orang soleh. Apakah ini tidak merusak ubudiyah? Ya, tidak merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jangan engkau sekali-kali berdoa kepada selain Allah, di samping itu pula engkau berdoa kepada Allah. Jelas teman-teman ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ubudiyah, tauhid, beribadah, meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk. Baik teman-teman semuanya, kalau masih belum percaya, kita lihat. Ya, ini kan murid-muridnya dari kalangan Ba'alawi, ini muridnya dari Habib Umar. Kita lihat bagaimana kisah-kisah dongeng-dongeng mereka yang luar biasa, mengungguli kehebatan Nabi dan para Rasul, mengungguli kehebatan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ada yang bisa menurunkan hujan susu dari langit, ada yang bisa mengeluarkan rantai emas, ada yang bisa menghentikan matahari, menghentikan pesawat, dan lain sebagainya. Masih belum percaya kalau ajaran ini ajaran yang menyimpang? Kita simak bareng-bareng teman-teman. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah pecah kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan, dia mangkal jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datangan, lo dagang? Iya beb. Bungkus semua Iman, bawa ke rumah. Iya beb. Dibungkus semuanya, gak komplit, hampir setiap malam. Jadi baru buka, ya dibuka, tutup lagi. Orang habis keluar sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Si Abah tadi mengatakan tolong kepada muridnya,
itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Itu bajunya Abdurrahman Sikap kalau dibuka, ditaruh jendelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit, Allah, 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 dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan, tak, 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 tak. Dikira sama di si tasbih masih dipakai. Syekhul Sultan itu adalah istrinya Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Sebagian riwayat dikatakan cuma dinikahi tapi nggak dikumpuli. Cuma dinikahi tapi nggak dikumpuli. Kata Habib Abdurrahman As-Segaf, kalau nggak salah beliau mengatakan, anti zaujat fil jannah, kau akan jadi istriku nanti di surga. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Bukan dalam keadaan mimpi. Tahun 70 tahun digali sudah. Saya ini ketika digali kuburannya, beliau Habib Musyaya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, jangan ngomong. Kamu kalau ngomong cerita orang, Allah akan takdirkan kamu nggak banyak umur. Akhirnya didesak sama istrinya cerita. Kagak di kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Perjalanan itu hafal, tidak ada nambah sama sekali, sampai 10 menit atau 15 menit pada saat itu. Alhamdulillah Sulman, ketika Sulman itu kembali lagi tanya kepada Habib Ali sama Mengkaroma dengan sesuatu kajian. Katanya Mengkaroma enggak, iya. Apa yang dengannya? Jadi kan nggak salah yang baca. Anda dengar dulu. Ya tadi Rasulullah dia sama Habibullah Haddad sama Aulia tanya. Kemudian dia mau membawa aku berserta bersama mereka. Maka aku katakan, Wala Dizen belum datang sebagai pengantinnya. Kasih waktu aku dulu. Akhirnya apa? Diiyakan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau katakan kepada kami, itu 97, ya, 99 beliau meninggal. Abi ini hidup dengan umurnya orang. Selalu beliau katakan begitu. Ya mungkin ada yang menghibahkan dan sebagainya. Pada saat Habib Saleh ini haji, istri Habib Saleh menerima tawaran untuk rumah Habib Saleh supaya dibangun. Habib Saleh begitu datang dari haji, dilihat rumah ini sudah berubah, persis ini tempat tidak berubah. Habib Saleh bangga melihat, Masya Allah. Ditanya, loh ini kok lain Habib? Pertama antum tidak senang, kok sekarang ini lain Habib? Kata Habib Saleh, iya, aku di Mekah diberi kabar oleh Rasulullah, ya Saleh, rumahmu dibangun. Aku senang, karena Rasulullah senang, maka aku pun senang. Naik perahu, nyampe tengah laut, ombak, ombak. Ketika ombak keras, orang alim mengatakan, uskun, jangan ada ombak, diam. Langsung lautnya itu nggak lagi ombak, tenang. Sampai ada ikan kecil
Ikan kecil ngomong sama Imam Ibnu Arabi, hebat kamu Imam, cuman teriak seperti itu, ini ombak langsung diem. Habib Saleh menetap di Lumajang dan pindah ke Tanggul. Semua itu atas perintah dari Rasulullah SAW. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Ikan ini mengatakan bahwasanya kamu mengatakan lautan dari ilmu. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang lelaki kalau jalan di tengah jalan, di situ dia ini musikha. Musikha itu dirubah dari satu bentuk yang lain. Ada orang jalan kepleset, mungkin kecepatan kena tongkat ajaib, yang satu jadi batu akik, yang satu jadi juko, jadi ikan. Yang anak mau tanya, ya, yang mau tanya apa? Najis enggak? Bukan. Anak mau tanya, hukumnya istrinya yang di rumah itu ya apa? Apa dia ini iddah atau ya apa? Hukumnya ya apa? Bingung Imam Ibnu Arabi. Kau nang kitab ini. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Habib Ahmad mungkin bandara pesawat niku mun ngeten. Ahmad As-Sekaf ora wali, pesawate ra baik. Subhanallah, Pak, saksi ini kata Pak, pesawat itu mundur Pak, pesawat itu subhanallah mundur balik, pilotnya itu bingung, sedoyo ini sing bagian radar, bagian tengkundi ini lah orang boten paham, ini udah bingung Pak. Abu Bakar itu waktu masuk ada ditantang, kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah Khaladan. Hilangin turunin hujan susu anak Abdullah mau masuk Aden. Kalau mamahnya hebat. Serang dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiat bingung orang kaya. Ya, orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Tanya-tanya teliti. Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya utang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah, bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Muhammad Maulana Jawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku ingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Rahman Segaf. Abdurrahman, terbang. Marhaba. Takut tahan lupa. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana merusak. Turun. Tapi nggak ngomong merusak nih, nggak tambahan dari saya. Terus ditembus kemudian turun merusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Dulu ada seseorang masuk ke kota dari wali, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti, agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Trim keluar dari jendela yang mengatakan, "Galia fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli talim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga. Gimana teman-teman? Setelah mendengarkan kisah khurafat dari mereka, tertata ceritanya, terstruktur cerita dongengnya,
kompak satu sama lain. Itu yang unik dari mereka, Ba'lawi. Coba teman-teman, siapa gurunya? Karena mereka berani mendongeng seperti ini kan ada gurunya pasti kan. Ada panutannya, ada guru yang mengajarkan seperti ini. Artinya mereka punya buku dongeng teman-teman. Punya buku dongeng, punya buku primbon untuk menceritakan seperti ini. Tentang kehebatan-kehebatan leluhur mereka. Ada yang bisa menghentikan matahari, menembus ke atas, ke atap. Ya, bisa menurunkan hujan susu, bisa menghentikan ombak. Coba dipikir pakai akal sehat teman-teman. Hebat sekali ya. Nabi aja nggak bisa teman-teman. Sahabat orang-orang yang mulia yang jelas terpuji mereka. Mendapatkan rekomendasi. Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Dapat stempel pujian dari Nabi, pujian dari Allah dan Rasulnya. Tapi tidak pernah teman-teman yang punya dongeng-dongeng seperti ini. Coba yang masih belum percaya, ajaran seperti ini, dongeng seperti ini, apakah dibenarkan dalam Islam? Apa masa iya masih percaya? Ini kan sebuah penyimpangan dalam berakidah. Oke lah, kita sekarang anggap aja ini sekedar ini adalah guyonan lah, atau sekedar cerita dongeng saja. Tapi khawatir ini nanti orang-orang awam ketika mendengar, menganggap ini kehebatan leluhur mereka, akhirnya khawatir mereka mengkultuskan kuburannya. Akhirnya mereka ngalap berkah di kuburannya, minta-minta di kuburannya, cium-cium di kuburannya. Bahkan pernah saya mendengar ada yang sampai roboh itu batu nisannya karena diciumin. Na'udzubillah. Apakah Allah dan Rasulnya ridho jika agama Islam dibikin seperti ini teman-teman? Silakan bisa dijawab sendiri ya, pakai akal sehat. Kita beragama Islam harus semakin cerdas, jangan semakin malah down ya akal kita. Baik, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.